Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di ruang Zoom bersama-sama Ustadz kita, Ustadz M. Arif Rahman, LCMA. Beliau sejak Ramadan sudah sering mengisi pengajian di forum kita ini. Kali ini akan menyampaikan sejarah Nabi Muhammad yang wajib diketahui. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, karena di bulan Maulud ini rata-rata umat Islam di Indonesia semangat kembali untuk mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah hidup Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Yang belum kami sapa, mohon maaf, mungkin belum kami sapa satu persatu. Seluruhnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, mari kita sampaikan salawat salam kembali kepada Nabi Muhammad SAW, pada ahli keluarga, pada para sahabatnya. Mudah-mudahan juga nanti seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita mulai pengajian pagi hari Sabtu ini dengan membaca Ummul Kitab untuk membuka pengajian kita, karena dalam majelis yang mulia ini kita membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi Muhammad SAW, membaca salawat. Mudah-mudahan oleh Allah dinilai sebagai taman surga. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi dalam tagline selalu kami sebut, kita mampir setiap Sabtu dan Rabu di Taman Surga. Itu rahasianya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arif Rahman, LCMA. Monggo Ustadz, nanti disisakan juga untuk tanya jawab Ustadz di akhirnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat tersebut, apa yang kita lakukan di dunia ini yang berupa amal soleh mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk dalam pengikutnya dan
harapan kita bersama mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Mas Rifan, bahwasanya tema kita pada pagi hari ini itu tentang sejarah Nabi Muhammad yang wajib diketahui. Di sini saya tidak bercerita jadi tentang sejarah atau sirah nabawiyah dari awal sampai akhir, kemudian kisi-kisinya apa. Tetapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya jadikan sebagai pendahuluan. Jadi pendahuluan ini terkait dengan sikap kita terhadap sejarah Nabi. Bagaimana kemudian kita memahami sejarah Nabi ini atau orang-orang yang paling kita cintai, jadi orang yang paling kita cintai di dunia ini, yang begitu banyak kita harapkan dari Rasulullah, kemudian juga memandu kehidupan kita. Nah ini bagaimana? Apakah kemudian kita, apalagi di bulan ini, di bulan Maulid, banyak peringatan dan lain sebagainya. Nah ini sejatinya atau seharusnya seperti apa? Karena sebenarnya di Indonesia ini cukup unik. Banyak peringatan yang dikaitkan dengan pribadi Rasulullah SAW. Di bulan sekarang ini ada peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu terkait dengan Rasulullah juga. Kemudian nanti ada peristiwa, kemarin sudah kita peringati juga peristiwa hijrah dan lain sebagainya. Ini semua tidak lepas kita mengkaji, mengulas kilas balik terhadap pribadi Rasulullah SAW. Sebenarnya dari beberapa peristiwa itu, beberapa peringatan itu, kita juga tahu apa yang kemudian tujuan apa kemudian peristiwa itu atau peringatan itu kemudian kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada paling enggak dua hal yang bisa kita jadikan sebagai pendahuluan bagaimana kita bersikap terhadap sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama itu tentang metode Al-Quran di dalam memaparkan sejarah, di dalam memaparkan kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, orang ada mengatakan Quran itu memuat sejarah, tetapi bukan buku sejarah. Jadi Al-Quran ini memuat banyak kisah-kisah orang terdahulu. Bahkan dikatakan kalau sejarah ini dihilangkan dalam Al-Quran, lebih dari setengah Quran itu hilang. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang Allah ulas di dalam Al-Quran. Meskipun itu bukan Quran itu bukan buku sejarah. Nah, maka di sini kita ambil bagaimana Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah-kisah orang terdahulu. Nah, ini nanti juga kita terapkan terhadap diri Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita memahami Nabi itu dari sisi perjalanan hidupnya saja atau bagaimana? Ini bisa dilihat di dalam surat Yusuf ayat 111, meskipun di awal surat Yusuf juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengawali bahwasanya ini adalah kisah-kisah yang Allah paparkan kisah kebenaran. Nah, tetapi kemudian setelah Allah paparkan kisah Nabi Yusuf, satu surat penuh. Ini mungkin satu-satunya sejarah Nabi yang Allah kisahkan secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa dan Bani Israel itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tetapi dalam banyak tempat. Nah, ini dalam satu surat utuh Allah sampaikan terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Di situ Allah Subhanahu wa taala
sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka itu, kisah orang terdahulu, kisah para nabi dan lain sebagainya, ibrah, ada pelajaran, ada ibrah liulil albab terhadap orang-orang yang berakal. Jadi ini poinnya di sini, bahwasanya peristiwa sejarah yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu memang di dalam Al-Quran tidak memuat Nabi Yusuf lahir tanggal sekian, kemudian di mana tempatnya, siapa yang yang membantu persalinan, kemudian waktu seperti apa, tidak. Sama juga dengan peristiwa pasukan bergajah dalam surat Al-Fil itu, berapa jumlahnya, kemudian siapa yang memimpin, itu tidak diulas oleh Al-Quran. Intinya Al-Quran hanya mengabarkan ada pasukan bergajah yang akan menyerang kota Makkah. Nah, seperti itu. Kemudian dalam peristiwa yang lain. Tetapi yang diinginkan Al-Quran adalah dalam detail setiap peristiwa. Dalam setiap peristiwa itu ada ibrah. Ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Nah, ini yang pertama. Jadi sejarah itu diulas bukan sekedar sebagai sebuah pengetahuan, tetapi ada pelajaran di sana. Kemudian yang kedua, Al-Quran memaparkan kisah-kisah orang terdahulu itu adalah untuk tathbitul qalbi, untuk meneguhkan tekad, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, kita sebagai pembaca Al-Quran itu ketika kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, maka tidak lain adalah untuk meneguhkan keimanan kita, untuk meneguhkan hati kita, tekad kita terhadap keyakinan ini. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutsabbita bihi fuadak. Allah sampaikan kepada Rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya kami kisahkan kepada wahai Muhammad dari kisah-kisah para rasul terdahulu itu, ma nutsabbita bihi fuadak, sesuatu yang bisa menguatkan hatimu, menguatkan keimananmu, bahwasanya saudara-saudaramu para nabi terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu datangnya dari keluarga, dari anak, dari istri, kemudian dari kerabat, maupun dari eksternal, dari orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dibawa. Nah, seperti itu. Paling tidak ini Al-Quran mengungkap hal ini, bahwasanya peristiwa itu, sejarah itu Allah Subhanahu wa taala ungkap di dalam Al-Quran dengan tujuan untuk diambil pelajaran dan kemudian untuk menguatkan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tentang metode Al-Quran di dalam memaparkan peristiwa. Kemudian yang kedua, kenapa sejarah Nabi Muhammad SAW ini penting? Karena Al-Quran mengungkap, ini masih terkait dengan pertama. Nah, kenapa sih kemudian ini penting? Nah, karena Al-Quran mengungkapkan sejatinya Rasulullah itu apa gitu loh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan atau teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan percaya hari akhir dan selalu mengingat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di sini Allah
menyampaikan bahwasanya di dalam diri Muhammad, di dalam perjalanan dia ke kehidupan dia ada teladan. Artinya ada sesuatu yang bisa kita jadikan cerminan di dalam kehidupan. Ada banyak hal dalam perjalanan Rasulullah itu, perjalanan hidupnya yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya untuk kehidupan manusia setelah itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hal ini menjadi ya semacam pisau lah ketika kita ingin memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana yang dari sejarah Nabi itu yang paling penting itu apanya? Gitu. Jadi yang paling penting itu apanya? Ini bisa menjadikan bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, jadi ini kita jadikan bahwasanya tidak sekedar sebuah perjalanan sejarah. Maka sejarah Nabi itu sering disebut dengan siratun nabawiyah. Jadi perjalanan hidup Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi. Nah, kemudian terkait dengan teladan tadi, maka ada di dalam sebuah buku sejarah, yaitu dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini mufassir ya, yang kita tahu ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga punya buku sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, menceritakan manusia sejak awal sampai kemudian akhir hari kiamat. Di situ dikatakan bahwasanya mempelajari sirah itu juga penting. Bahkan dikatakan seperti ini, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimus surah minal Qur'an. Kami, jadi ini perkataan Ali Zainal Abidin, kami belajar peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, jadi peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, sebagaimana kami belajar surat-surat di dalam Al-Quran. Sampai seperti itu. Jadi ini kondisi waktu itu, selain belajar Al-Quran, kemudian juga mempelajari ya kondisi jihad mungkin ya pada waktu itu, mempelajari sejarah Nabi dari sisi militernya, sisi peperangannya, sesuatu yang dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini pada awalnya memang sirah nabawiyah, sejarah Nabi ini banyak diulas dalam ilmu hadis. Banyak diulas dalam ilmu hadis. Karena kemudian para ulama mengartikan hadis sendiri itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, kemudian perbuatan, kemudian ketetapan, kemudian sirah atau perjalanan hidupnya, atau sifat-sifatnya, baik sifat lahiriah maupun sifat akhlakiyah, sifat akhlak di sini. Maka tidak heran awalnya kodifikasi atau kitab atau buku sejarah Nabi itu tersebar dalam buku-buku hadis, tidak terkumpul menjadi satu sampai akhirnya kemudian dibukukan sejarah Nabi. Jadi sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Cuma memang begini, ketika para ulama terdahulu mengumpulkan hadis, itu mereka mempunyai kriteria yang sangat ketat. Karena ini nanti hadis terkait dengan pribadi Nabi, baik itu nanti masuk dalam wilayah hukum, kemudian ada masalah ibadah, kemudian keyakinan dan lain sebagainya, maka para ulama sangat ketat dalam sanadnya atau menerima kemudian menyampaikan hadis itu. Berbeda kemudian dengan sejarah. Ketika sejarah ini kemudian dibukukan sejak sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sampai kemudian beliau meninggal,
itu ada pelonggaran. Jadi tidak seketat ketika menyusun atau menulis kitab-kitab hadis. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini perlu kita ketahui, setelah kita tahu dua hal di atas, kenapa sejarah Nabi ini penting. Jadi kenapa sejarah Nabi itu penting? Tidak lain adalah ada banyak hal yang tidak bisa dilepaskan dari sisi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dilepaskan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Nabi itu paling tidak ada dua. Ada dari sisi basyariahnya, dari sisi posisi beliau sebagai seorang manusia, kemudian dari sisi risalahnya, bahwasanya apa yang disampaikan atau yang tercermin dalam kehidupan Rasulullah itu mempunyai nilai risalah, ada misi Islam di sana, baik itu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, kemudian menjelaskan Al-Quran, kemudian menyampaikan sabda beliau kepada para sahabat, dan lain sebagainya. Tidak bisa dilepaskan. Maka umat Islam pun kemudian memahami atau bersikap terhadap memahami Nabi ini juga ada sedikit berbeda. Ada yang mengatakan pokoknya apa yang keluar dari seorang Muhammad itu harus ditiru apa adanya. Semuanya. Jadi semuanya itu mempunyai nilai risalah. Ada yang mengatakan tidak, harus dibedakan mana yang mempunyai nilai risalah, kemudian mana yang tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini menarik seorang sejarawan Dr. Muhammad Said Ramdan Bauti, beliau menyampaikan bahwasanya mengkaji sirah nabawiyah tidak sekedar mengkaji sejarah. Ini biografi yang luar biasa. Jadi biografi yang luar biasa. Ada 5 hal. Jadi 5 hal yang beliau sampaikan di dalam kita memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya memahami sirah nabawiyah, memahami sejarah Nabi, itu memahami pribadi Muhammad. Yang pertama, memahami pribadi Muhammad bukan sekedar tahu bahwasanya Muhammad ini mempunyai kejeniusan yang luar biasa. Tetapi lebih dari itu, memahami seorang Muhammad adalah memahami seorang Nabi. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah ini dimasukkan sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia, penulis hanya melihat dari sisi tidak dari sisi bahwasanya dia adalah seorang nabi. Nabi yang maksum, kemudian nabi yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, dengan Qur'annya yang turun dalam setiap peristiwa. Nah, ini yang harus kita pahami pertama kali, bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah itu yang paling utama adalah memahami bahwasanya Muhammad ini adalah seorang nabi. Jadi Muhammad ini adalah seorang nabi, bukan dari sisi yang lain. Maka kalau kita memahami dari sini, kita akan melihat kalau dari sebelum Rasulullah lahir, kan ada banyak peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dalam beberapa kitab-kitab sejarah, jadi begini, dalam kitab sejarah itu ada beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan api di Persia kemudian padam, api yang nyala terus kemudian padam, kemudian istana raja di Yaman kemudian hancur, kemudian juga ketika Rasulullah disusui misalnya Halimah Sa'diyah, dia jadi orang-orang Arab itu ketika
bayi masih baru lahir, kemudian setelah disusui oleh ibunya, beberapa saat kemudian disusukan oleh orang lain, dibawa ke tempat yang lebih sejuk udaranya dan lain sebagainya. Orang-orang Bani Sa'ad itu datang ke Mekah, kemudian mencari bayi. Semua dapat, kecuali dan semua banyak menolak bayi Muhammad ini. Bayi Muhammad, kenapa mereka menolak? Karena dia seorang yatim, jadi ada prestis ketika dia mendapatkan bayi dari bangsawan dan lain sebagainya. Rasulullah ayahnya sudah nggak ada. Ini pada tidak mau, kecuali kemudian juga ada salah seorang yang turun ke Mekah pada waktu itu, namanya Halimah Sa'diyah. Banyak orang yang tidak mau memberikan anaknya ke dia karena dari sisi fisik juga kurang menarik. Jadi kurus, kemudian unta yang dia pakai jalan juga tidak menarik, khawatir nanti penyakitan dan seterusnya. Karena terpaksa tidak mendapatkan bayi, akhirnya Halimah Sa'diyah mengambil bayi Muhammad ini. Tapi kemudian ada banyak peristiwa yang mengiringi itu, diambil bayi Muhammad, banyak keajaiban di sana. Kemudian juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya. Isra dan Mi'raj itu ketika difahami dari sisi ilmu pengetahuan, maka yang muncul masalah itu. Tapi ketika difahami dari sisi kerisalahan, dari sisi kenabian, maka yang muncul adalah masalah keimanan. Meskipun juga masalah ilmu pengetahuan juga akan menghantarkan seseorang kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari sejarah Nabi atau sirah nabawiyah itu untuk mendapatkan tipe yang ideal di dalam kehidupan, atau di dalam bahasa Al-Qur'an tadi itu uswah hasanah. Jadi mempelajari sejarah Nabi itu untuk dicontoh untuk mendapatkan tipe yang ideal, contoh yang baik di dalam kehidupan, baik itu dari sisi akhlak, kemudian akidah, kemudian dalam sisi muamalah dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan tipe yang ideal itu, maka di dalam sejarah penulisan sejarah Nabi ini banyak sekali kemudian diulas. Tidak hanya dari sisi fisik Nabi seperti apa, tetapi kemudian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari sejak di Mekah, bagaimana bersikap dengan orang-orang yang memusuhi, kemudian ketika sampai di Madinah, bagaimana kemudian menyatukan orang Muhajirin dan Ansor, kemudian bagaimana bersikap dengan orang Yahudi, kemudian Rasulullah bagaimana sebagai seorang pribadi, kemudian bagaimana dalam kaitannya sebagai kepala keluarga misalnya, kemudian sebagai kepala pemerintahan atau sebagai panglima perang. Di sini tipe ideal itu akan kita dapatkan dalam sejarah Nabi. Bagaimana kemudian Rasulullah bersikap dalam setiap peristiwa yang beliau lalui. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah itu untuk membantu memahami Al-Qur'an. Jadi membantu untuk memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bisa kita pahami dari sisi itu. Jadi kita pahami dari sisi itu. Memahami Al-Qur'an, kalau kita lihat misalnya dalam peristiwa dalam surat Al-Anfal misalnya. Dalam surat Al-Anfal ada kisah perang Badar. Al-Qur'an hanya memberikan paparan yang singkat. Jadi paparan yang singkat bagaimana terjadinya
perang Badar dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian siapa yang ikut perang Badar, kemudian sebabnya apa, jumlahnya berapa, itu sejarah membantu untuk memahami. Sama juga ketika terjadinya perang Uhud. Nah, jadi terjadinya perang Uhud juga sama. Sejarah kemudian menjelaskan siapa yang kemudian membela. Yang pertama sudah siap perang, kemudian di tengah perjalanan, kemudian orang-orang munafik kembali ke kota Madinah. Ini sejarah membantu kita memahami Al-Quran. Kemudian dalam banyak hal, seperti masalah zakat misalnya, masalah zakat. Ada buka di chat. Maaf, ini saya ngomong sama istri. Dalam peristiwa pengambilan zakat itu juga seperti itu. Sejarah kemudian menjelaskan. Jadi sejarah menjelaskan bagaimana. Jadi ini tentang informasi ya. Jadi ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi ada kaum yang tidak membayar zakat. Kemudian ada sahabat yang menjelaskan kepada Rasulullah bahwasanya di suatu tempat ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, tetapi kemudian Allah turunkan ayat Al-Qur'an tentang cross check informasi. Nah, jadi cross check informasi. Ini harus jelas informasi itu dari mana. Jangan sampai kemudian informasi ditelan mentah-mentah. Ada sejarah asbabul wurud atau asbabun nuzul di sana. Ini memahami Al-Quran dari aspek sejarahnya. Kemudian yang keempat, jadi mempelajari sirah nabawiyah itu adalah memperkaya wawasan Islam yang utuh. Jadi memperkaya wawasan Islam yang utuh. Ini bisa dibantu dari sisi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Contoh, ada orang yang berlebih-lebihan di dalam pelaksanaan ibadah tertentu, kemudian melalaikan hak yang lain. Ini kalau Ramadan sering saya sampaikan. 3 orang yang datang kepada Rasulullah ke rumah Nabi tidak ada, hanya ketemu istrinya. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah seperti apa. Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Rasulullah itu seperti ini. Kemudian mereka mengatakan, oh, Nabi kok cuma seperti itu. Jadi Nabi kok cuma ibadahnya seperti itu. Kemudian masing-masing membanggakan cara ibadahnya. Kalau saya sholat malam terus, nggak tidur. Saya puasa terus, nggak buka. Saya bahkan tidak mau nikah, karena nikah ganggu ibadah misalnya. Nah, ternyata Rasulullah kemudian ada di belakang mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ketahuilah aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya sholat malam, ya saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka. Kemudian saya juga punya istri. Maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ini memahami, oh ternyata ibadah yang sudah ditetapkan seperti itu sesuai dengan kondisi atau fitrah manusia. Jadi tidak memberatkan. Ini. Maka mempelajari sejarah Nabi tidak lain adalah untuk memperkaya wawasan Islam yang utuh. Apakah dari sisi akidahnya, kemudian dari sisi akhlak, kemudian dari sisi muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari sejarah Nabi. Itu adalah mempelajari tentang contoh yang nyata bagaimana Rasulullah SAW melakukan pembinaan terhadap umat
terhadap masyarakat. Nah, maka para sejarawan kemudian membagi sejarah Nabi, ada fase Mekah, kemudian ada fase Madinah, ada fase dakwah yang secara diam-diam, kemudian ada fase dakwah secara terang-terangan, kemudian ada peristiwa hijrah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah membangun masyarakat yang baik ini, tahapannya seperti apa? Nah, ini menjadi sebuah contoh yang perlu diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu paling tidak 5 hal bagaimana kita memahami sirah nabawiyah. Maka kembali pada tema sejarah Nabi yang paling penting itu apa? Tidak lain adalah kehidupan Nabi yang utuh yang bisa kita contoh di dalam kehidupan. Secara detail sejarahnya, Nabi lahir kapan dan lain sebagainya, itu boleh kita ketahui. Makanya kalau dalam Al-Qur'an kan lahir kemudian hanya di tahun gajah, kemudian sejarah mendetailkan tanggal sekian, kemudian tahun sekian Masehi, dan seterusnya. Maka dalam penelitian sejarah itu kemudian jadi buku-buku tentang sejarah Nabi dari awal sampai akhir, kemudian oleh para sejarawan berikutnya, peneliti selanjutnya, kemudian dibuat sejarah secara tematik. Kan di sini kan sejarah secara tematik, bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah dari sisi sosialnya, kemudian dari sisi ekonominya, kemudian kalau peristiwa yang terakhir ini yang kita rasakan sampai hari ini, bagaimana Rasulullah terhadap masalah wabah pandemi, kemudian bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana kemudian Rasulullah dalam sisi tarbiyah atau pendidikan umat, atau kemudian sejarah Nabi dari sisi politik misalnya. Nah, ini sesuatu yang muncul, yang diambil, tetapi tidak boleh dilepaskan dari sisi kenabian seorang Muhammad. Nah, jadi tidak bisa diambil dari sisi kenabian seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam tradisi umat Islam, jadi dalam tradisi umat Islam ini, kemudian terutama di bulan Maulid, banyak yang kemudian melaksanakan jadi peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan ini memang ada yang mengatakan, meskipun ya sejarawan berbeda pendapat ya, kenapa kemudian peringatan ini muncul. Ada yang mengatakan memperingati hari kelahiran Nabi tidak boleh karena para sahabat pada waktu itu tidak melakukan peringatan kelahiran Nabi. Tapi kemudian muncul pada masa selanjutnya. Ada peristiwa sejarah yang memang harus dipahami bersama. Kalau peringatan ini masuk dalam ritual ibadah, jadi masuk dalam ritual ibadah, harus dilaksanakan. Kemudian kalau tidak dilaksanakan itu dosa, kemudian dan lain sebagainya, maka ini sudah memasukkan sebuah tradisi dalam lingkup ibadah. Ini yang tidak diperkenankan di sini. Tapi kemudian peristiwa ini muncul karena pada waktu itu, ini dalam satu versi ya, umat Islam kehilangan gairah. Jadi gairah jihadnya hilang atau tidak muncul pada waktu itu. Terjadi friksi, kemudian perpecahan,
Padahal pada waktu itu pemerintahan Islam pada masa Bani Fatimiyah, jadi ada yang mengatakan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu membutuhkan sosok yang bisa menyatukan umat Islam pada waktu itu. Maka kemudian dibuatlah peringatan kelahiran Nabi menjadi momen untuk menggairahkan cinta umat Islam kepada Rasulullah SAW. Harapannya setelah cinta kepada Nabi ini kemudian dibangkitkan, dimunculkan, kemudian dari situ, dari dasar kecintaan ini diharapkan kemudian bisa membawa mereka untuk berjihad di jalan Allah. Jadi membawa mereka berjihad di jalan Allah. Ada peristiwa mereka diingatkan bahwasanya Muhammad itu lahirnya seperti ini, kemudian dalam kehidupannya melaksanakan jihad fisabilillah, pengorbanan harta, kemudian sampai jiwa dan seterusnya. Nah, ini untuk menggairahkan itu, menggairahkan semangat Islam kembali. Akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap baik, kemudian berhasil karena pada waktu itu terjadi peristiwa perang salib yang cukup lama ya. Jadi perang salib yang cukup lama yang Masya Allah luar biasa kalau kita baca sejarah di situ, umat Islam dibangkitkan dari sisi itu. Akhirnya menjadi sebuah tradisi yang terulang, yang diperingati setiap tahun. Maka kalau kita lihat dari sini, ketika kita melakukan atau melaksanakan peringatan apapun terkait dengan Rasulullah SAW, tidak lain tujuannya adalah untuk menggairahkan kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan diharapkan dari situ kita semangat untuk mengikuti apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Kan ada sebuah kontradiksi dalam tubuh umat Islam atau dalam tubuh kita, dalam diri kita. Satu sisi kita memperingati kelahiran Nabi, kalau ini konteksnya kelahiran Nabi ya. Dari sisi itu kita peringati kelahiran Rasulullah SAW, tapi di sisi lain kita tidak mau mengikuti apa yang sudah beliau contohkan kepada kita dalam sisi apapun. Dari sisi keyakinan misalnya, bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah. Kemudian di situ Rasulullah juga menyampaikan siapa yang mendatangi kahin, ya dukun dan semacamnya, ibadahnya tidak diterima selama sekian hari. Kemudian orang yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang, itu juga bukan termasuk dari ajaran Rasulullah. Kemudian dari sisi ibadahnya kita memperingati kelahiran Nabi, tetapi dari sisi ibadah tidak mau mengikuti yang Rasulullah contohkan kepada kita misalnya. Ini juga sesuatu yang patut menjadi perenungan kita bersama. Karena semangat Al-Quran tadi kita ambil pelajarannya, kalau tidak kemudian peringatan itu untuk apa? Gitu. Apakah kemudian hanya mengingat peristiwa itu saja, kemudian hampa tanpa ada sesuatu yang bisa dibangkitkan, ataukah kemudian ada sesuatu yang diinginkan, ada pelajaran, ada ada program selanjutnya misalnya, mencintai Nabi dari sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini sebagai prolog ya. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap sejarah Rasulullah SAW. Contohnya sudah banyak. Rasulullah sebagai seorang pribadi, Rasulullah sebagai seorang suami, kemudian Rasulullah sebagai seorang pendidik, Rasulullah sebagai pemimpin perang, panglima perang, Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai negosiator, kemudian
Muhammad waktu itu sebagai seorang pedagang misalnya, ini contoh semua. Sekarang semua pilihan ada di hadapan kita. Contoh sudah ada, apakah kemudian kita mencontohnya, ataukah kemudian ya selesai begitu saja, kita baca kemudian selesai. Jadi sejarah Nabi bukan sekedar sebuah sejarah bacaan, tetapi Muhammad adalah seorang nabi dan utusan yang kemudian mempunyai peran penting di akhirat nanti. Peran penting di akhirat nanti, apakah kemudian kita mendapatkan syafaat atau tidak. Saya rasa itu, wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Ustadz Muhammad Arif Rahman, LCMA, yang telah memberikan pencerahan pada kita bagaimana menelaah, mempelajari, dan menganalisa sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah sering kita alami di dunia ini sejak Rasulullah ada sampai sekarang, pembencinya ini luar biasa. Orang-orang yang benci kepada pribadi Nabi, benci kepada ajaran Islam, benci kepada umat Islam, ini luar biasa. Di negara-negara tertentu yang pernah saya kunjungi itu, heran. Ketika saya berpakaian seperti mereka, waktu itu saya belum berjenggot ya, masih bersih. Kemudian mereka berkata, tadi tidak pakai peci, tidak pakai sorban. Mereka berkata, kok kamu beda dengan orang Islam? Loh, orang Islam yang Anda maksudkan bagaimana? Mereka ternyata sudah punya format. Orang Islam itu seperti orang Arab. Pakai jubah, pakai udeng-udeng di atasnya. Terus menurut mereka, itu diajarkan sejak kecil, itu kotor, kemudian jorok, kemudian suka marah, suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan sebagainya. Jadi sudah distigmatisasi kalau bahasa sekarang ya, sudah ada stigmanya. Nah, alhamdulillah dengan cara yang seperti kita biasa, tidak menyadari, mereka tertarik. Kemudian mereka bertanya, sebenarnya bagaimana sih Islam? Nah ini, alhamdulillah kalau sudah begitu ini, mereka mulai terbuka. Kemudian saya ceritakan bahwa Islam itu begini-begini. Waktu itu karena sedang dekat dengan, oh ya mohon maaf ini yang punya HP pakai nada dering getar ini ternyata masuk ke kita, masuk ke dalam Zoom, mungkin di setting, nanti di dalam nada getar itu dihilangkan. Karena kalau HP ini sedang mengikuti Zoom, nada getarnya masuk ke Zoom. Saya lanjutkan. Kemudian mereka nanya, lah itu yang WTC bagaimana itu menurut Anda? Dan saya bilang bahwa di Al-Quran yang merupakan pedoman kami itu di surah Al-Maidah ayat 45, kalau salah diingatkan Ustaz ya, itu kalau membunuh seseorang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia di dunia. Mereka terkejut, wah bisa begitu ya? Nah kalau gitu tolong saya dicarikan Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Inggris. Nah ini peluang lagi ya. Dan kami masuk ke masjid kampus. Ternyata di negara-negara maju itu karena toleransinya tinggi, jadi tempat ibadah itu berjejer. Ada tempat Hindu, ada Buddha, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada Islam. Dan kami ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan waktu itu sedang Ramadan. Kami diajak untuk sholat Jumat dan lain-lain. Terus lama-lama saya nanya, ada nggak Quran yang terjemahan bahasa Inggris? Karena dulu belum ada seperti sekarang, bisa di-download PDF dan lain-lain. Atau bisa di-download langsung Arabnya. Nah, karena tidak ada, maka kami nanya dan diberi. Ini dikembalikan apa boleh diambil? Silakan boleh diambil. Nah, alhamdulillah ini. Akhirnya saya kasih itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Islam itu memang menurut
Ini menurut Rasulullah atau menurut para ulama? Nanti Ustadz Arif jelaskan. Mahjubun bil muslimin, tertutup oleh orang-orang Islam sendiri. Gitu. Artinya dulu mungkin karena kalah perang di Eropa, di Eropa, mereka akhirnya benci pada Islam. Kan Eropa ditundukkan oleh Gibraltar atau Jenderal Tariq bin Ziyad. Nah, mereka merasa kalah, kemudian kalah perang di Palestina berkali-kali. Ya mereka bagaimana menciptakan sama seperti teknik menciptakan Mauludan itu, menciptakan format-format untuk stigmatisasi umat Islam itu begini begitu. Nah, oleh karena itu, karena Islam itu mahjubun bil muslimin, tertutup oleh orang Islam sendiri, mulai sekarang kita ini mari mengikuti sirah nabawiyah ini dengan sedetail-detailnya yang menimbulkan rasa simpati kepada umat manusia. Khususnya yang masih belum memperoleh petunjuk karena mengira atau mempunyai stigma yang macam-macam. Nah, selanjutnya kami mohon komentar Ustadz tadi yang al-Islamu mahjubun bil muslimin, kemudian konsep-konsep yang kenapa orang Barat dan lain-lain ini kok dalam rangka membentengi umatnya kok modelnya begitu gitu. Jadi mereka tidak dikenalkan Quran langsung, tapi sudah di-setting. Quran itu ciptaan dari Injil atau Bible. Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tapi itu dia hanya ngarang-ngarang dan seterusnya. Mungkin Ustaz diperdalam. Matur nuwun Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, ada orang dia punya jadi korespondensi, lupa saya namanya, antara orang Islam dengan orang Pakistan kalau tidak salah, itu Pakistan atau India. Pertama berteman sampai akhirnya kemudian tertarik dengan Islam. Tertarik dengan Islam. Akhirnya kemudian dia belajar Islam dari surat menyurat itu. Bahwasanya Islam ini kemudian disampaikan Al-Qur'annya ini seperti tadi disampaikan oleh Dr. Mas Irfan, sampai akhirnya dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, kemudian dia diundang oleh temannya ini untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dia pergi haji. Begitu sampai di tanah suci, kemudian pelaksanaan ibadah haji, kemudian ketemu dengan temannya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, alhamdulillah saya mengenal Islam terlebih dahulu sebelum umat Islam. Alhamdulillah saya mengenal Islam terlebih dahulu dari literatur ya. Sebelum saya mengenal umat Islam. Karena apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini kalau konteksnya haji, mungkin yang pernah tindak haji, khususnya haji lah, kalau umroh nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau pergi haji itu, terutama di saat puncak pelaksanaan ibadah hajinya, baik di Arafah, di Mina, kita sebenarnya mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi gambaran yang utuh bagaimana berislam itu. Kita lihat yang sebenarnya luar biasa itu, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi itu sebenarnya luar biasa. Nah, tetapi ternyata umat Islam di saat melaksanakan ibadah haji belum bisa melaksanakan Islam itu secara utuh. Ini pengamatan dan juga sebagai cerminan ya. Masalah kebersihan saja misalnya. Itu luar biasa. Bahwa masalah kebersihan itu ketika musim haji itu bisa dilihat. Tempat sampah banyak, tapi yang kemudian menyempatkan buang sampah di tempat sampah tidak banyak. Belum lagi kemudian tata cara makan, minum, kemudian berbicara dengan orang lain, kemudian taat dengan aturan dan lain sebagainya, itu terlihat. Maka wajar orang tadi mengatakan, alhamdulillah saya lebih mengenal Islam terlebih dahulu daripada mengenal orang Islam. Kemudian yang kedua, ada seorang ilmuwan di Mesir.
dia sejak awal ketika di Mesir dia tidak, karena punya pandangan yang tidak baik terhadap Islam. Kemudian dia diutus ke Eropa, ke Prancis kalau tidak salah, untuk belajar di sana. Sampai di sana dia melihat kondisi di Barat. Jadi kondisi di Barat pada waktu itu apa yang dia pelajari tentang Islam yang tidak ada di tempatnya. Maka dia mengatakan, aku melihat Islam di Eropa. Tapi dari sisi itu ya, dari sisi keteraturan, kemudian kebersihan, kemudian muamalah satu dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa peristiwa ini, maka istilah al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu terhijab, terhalang dengan orang Islam. Ini sesuatu yang memang realitanya seperti itu. Umat Islam memang kita ini masih perlu belajar bagaimana kemudian menerapkan Islam dalam kehidupan. Seringkali Islam kita terapkan dari satu sisi, dari sisi ibadah misalnya, tetapi dari sisi yang lain tidak kita terapkan, dari sisi masalah perekonomian misalnya, kemudian masalah budaya, kemudian masalah kebersihan dan seterusnya. Ini padahal sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Maka tadi saya sampaikan, ketika belajar tentang sirah nabawiyah, tentang pribadi Nabi, maka kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang Islam itu sendiri. Tidak hanya Nabi dari sisi ibadahnya saja, tapi Nabi dari sisi-sisi yang lain dalam kehidupannya. Kemudian orang Barat, kenapa kemudian yang diserang Nabi? Ini kalau kita urut-urutkan, jadi kalau dalam kajian hadis itu, salah satu sahabat yang betul-betul diserang oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, itu misalnya sahabat Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini beliau meriwayatkan hadis, Masya Allah, luar biasa. Intinya adalah ketika mampu menjatuhkan seorang Abu Hurairah, maka sebenarnya sudah lebih dari 3/4 hadis atau setengah dari hadis itu bisa dilumpuhkan. Artinya periwayatnya saja tidak dipercaya, apalagi kemudian yang disampaikan misalnya seperti itu. Maka sama ketika mereka menyerang Nabi Muhammad dari sisi misalnya poligaminya, maka kemudian kan apalagi kemudian ketika menikahi istrinya yang bernama Aisyah umur sekian tahun, nah itu kemudian kehidupan, jadi pernah terjadi peristiwa hadisul ifki, jadi goncang keluarga Nabi begitu luar biasa, istrinya Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan misalnya. Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab. Belum lagi nanti Muhammad yang kalau dalam karikatur yang ramai kemarin ya, itu selain dari sisi kehidupan seksnya, kemudian perangnya, haus darah. Nah, Islam ditegakkan dengan perangnya, apalagi kemudian beberapa peristiwa yang mengiringi ya, diantaranya WTC dan lain sebagainya. Ini kenapa yang diserang itu Muhammadnya? Karena pembawa risalahnya, ketika orang sudah tidak percaya dengan pembawa risalahnya, maka sudah otomatis seluruh ajaran Islam itu hilang. Seperti itu. Maka pentingnya mempelajari sejarah di sana. Jadi orang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita juga lebih senang mendengar daripada kemudian melakukan, ya tidak harus penelitian. Kita membaca dalam sebuah tema tertentu. Kita mendengar, oh si fulan, oh peristiwa seperti ini. Tapi kemudian kita tidak mau membaca sejatinya masalah itu apa. Kita mendengar, oh Nabi Muhammad ini misalnya
Islam ditegakkan dengan perang misalnya, di sana sini perang. Nah, kita tidak mau membaca kenapa perang itu terjadi. Nah, ini maka pentingnya di sini kita membaca. Tadi kalau tadi disampaikan oleh Dr. Mas Rifan juga, orang hanya mendengar. Ya stigma itu kemudian muncul dan itu selalu dimunculkan, kemudian tanpa kemudian membaca dari literatur Islam itu sendiri, bagaimana sebenarnya Islam. Jadi apalagi kemudian penerapan umat Islam pada agamanya itu sebagian kan Masya Allah luar biasa ya. Kemudian terjadi penembakan, kemudian mohon maaf kalau di negara-negara Islam kemudian banyak peristiwa atau banyak kejadian atau banyak hal yang kemudian bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Apalagi kalau kemudian di negara yang mayoritas Muslim, itu yang memperburuk citra Islam juga orang Islam sendiri. Orang Islam yang tidak suka dengan nabinya juga tidak sedikit. Mereka hanya melihat dari satu sisi, tapi sisi yang lain kemudian mereka juga perburuk itu. Nah, ini termasuk kewajiban kita. Tidak harus kemudian kita mengatakan saya pembela ini dan lain sebagainya, tapi kita menunjukkan akhlak kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, itu sebenarnya kita sudah berdakwah dan mencerminkan Islam di dalam kehidupan. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih, Ustaz. Menarik sekali. Sampai ada keguyonnya joke ya, bahwa semua orang Islam itu tidak berdisiplin waktu kecuali kalau buka puasa. Ini luar biasa. Jadi kalau buka puasa itu sangat tepat, exactly. Sehingga kalau tidak buka puasa itu tidak tepat. Maka di majelis ini kita belajar toleransinya sudah kita sepakati dari bulan Ramadan 5 menit ya. Kecuali karena teknis-teknis pernah itu sampai 8 menit. Tapi rata-rata alhamdulillah 5 menit bisa kita tepati. Jadi untuk memberi kesempatan masuk ke Zoom waktu itu Meet Google agak sulit. Jadi jamaah rahimakumullah, kita mengingatkan ada hadis Rasulullah SAW yang sangat dikenal ya, dan hadis ini sahih dari seluruh kajian para ulama, itu Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amroini. Kemudian dilanjutkan yang penting nih belakangnya itu. Lantadillu intamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Setelah aku tiada nanti, aku tinggalkan 2 perkara, berarti ini legasi, bahasa legasi atau legasi itu dalam bahasa Inggris kan sering sekarang pada senang mengatakan warisan ya. Warisannya Nabi itu 2 perkara yang kalau kita berpegang teguh pada keduanya, di bahasa Arab itu ada kalimat atau kata lan. Lan itu tidak akan selama-lamanya. Jadi beda dengan la ya. Ini dikunci dengan lan tadillu. Ada yang redaksi lain abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Inta maksak tumbihima. Kalau kamu berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah itu Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasul. Jadi jamaah Allah kita makin paham dari berbagai dimensi, tidak ada celah dari Nabi kita. Apabila diputar balik atau difitnah oleh seseorang dengan karikatur dan lain-lain, ya kita tenang-tenang aja. Kita tetap menunjukkan akhlak yang mulia, kita tetap bermuamalah dengan baik. Salah satu contoh tadi, orang Jawa malah sudah mengadopsi langsung, ajining diri jalaran saka busana, ajining lati, ajining diri jalaran saka lati. Ya, ini kan, atau ajining apa? Rogo jalanan saka busana. Jadi yang kedua itu yang penting. Orang Barat juga menyebut berpegang pada lidah atau pada lisan. Jadi ini kita kalau bicara, kalau berjanji dan lain-lain,
kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Silakan Bapak Ibu rahmatullah, masih ada waktu untuk bertanya langsung secara lisan dengan membuka mic kalau ada yang masih ingin berdialog atau berdiskusi dengan Ustadz Arif Rahman. Monggo Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya baca ini pertanyaan yang ada dalam chat. Nah, ini dari Ibu Titik Rahayu. Apakah ada sejarah atau risalah yang memberikan informasi tentang wanita terpilih yang mulia yang melahirkan Rasulullah SAW, yaitu Siti Aminah? Mohon Ustaz memberikan telaahnya, Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam Islam itu orang dihitung apa yang dia lakukan atau taklif dalam beragama itu ketika sampai risalah, ketika sampai Islam pada orang tersebut. Maka masa sebelum Nabi lahir bisa dinamakan sebagai masa vakum, atau tidak ada, atau risalah yang berlaku adalah agama sebelumnya, yaitu dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini seringkali jadi tidak hanya ini sebelum masuk ke ibunya Rasulullah, itu memperdebatkan keluarga Nabi yang baik, apakah itu ibunya ataukah kemudian ayahnya itu masuk surga atau tidak. Itu sering, maka kemudian beberapa ulama atau beberapa ustadz kita sering menyampaikan ada hal yang memang perlu dibahas, ada hal yang memang tidak perlu dibahas karena memang kita tidak ada kepentingan di sana. Contohnya itu, apakah kemudian kedua orang tua Nabi itu masuk surga atau tidak? Tapi paling tidak ketika mereka dalam masa fatrah seperti itu, kemudian mereka masih memegang ajaran para nabi sebelumnya, mereka dikatakan sebagai hanif, sebagai orang yang tetap memegang teguh ajaran sebelumnya. Kemudian terkait dengan kemuliaan seorang ibu yang bernama Aminah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi keutamaan seorang ibu itu juga dilihat dari keutamaan yang dilahirkan. Tetapi Rasulullah sendiri terkait dengan ibunya, terkait dengan ayahnya, itu sepengetahuan kami, Rasulullah tidak mengatakan orang yang melahirkan saya mempunyai keutamaan seperti ini. Kemudian ayah yang pernah yang darahnya ada mengalir dalam tubuh saya itu mempunyai keutamaan seperti ini. Keutamaan seorang Aminah itu karena dikaitkan dengan lahirnya seorang Muhammad yang kemudian diutus atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Tapi secara spesifik, secara khusus, bahwa Aminah menjadi wanita surga dan lain sebagainya, itu sepengetahuan kami tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau wanita yang mulia yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu hanya Maryam, kemudian itu Maryam secara namanya kemudian disampaikan seperti itu, kemudian wanita Fir'aun kan di Al-Quran juga Allah sampaikan seperti itu kalau dalam Al-Quran. Kemudian di dalam sabda beliau, orang-orang setelah itu bagaimana keutamaan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, seperti
keutamaan Fatimah misalnya, keutamaan Aisyah, keutamaan Khadijah ada di sana. Tapi keutamaan ibu Rasulullah SAW lebih karena Aminah melahirkan Muhammad yang nanti akan diutus menjadi seorang Rasul. Wallahu a'lam. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang di sana. Ya, ini terima kasih Ustaz, sinkron dengan sebelumnya. Jadi kajian-kajian ini kan nyambung. Contohnya kemarin malam Kamis kita belajar tentang sholawat. Jadi ada berbagai versi, tapi yang otentik adalah sholawat Ibrahimiyah. Dan yang kedua, janganlah membawa-bawa satu keyakinan yang tidak disampaikan Rasulullah. Misalnya, kalau baca sholawat ini sekian ribu kali, nanti bisa kaya. Nah, ini kan menjadi malah sesat. Nah, ini sinkron. Jadi, kalau kita nggak punya kabar yang jelas tentang ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahandanya, ya sudah, berhenti. Kalau menurut saya ini malah hikmah, Ustaz. Ini justru menunjukkan Nabi kita ini atau Rasulullah SAW ini benar-benar Nabi. Karena tidak mengenal banyak, hanya sampai usia 5 tahun. Ayahnya malah meninggal sebelum beliau lahir. Tapi ajaran tentang ayah dan ibu luar biasa. Ini menunjukkan justru menurut saya pribadi ya, ini hikmahnya adalah kalau memang dulu memang diasuh oleh kedua ibu bapak dengan hebat, memberikan hikmah yang hebat, itu sinkron. Tapi ini tidak diasuh, tapi ajarannya ada. Ini menunjukkan memang ajarannya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menambah keyakinan kita itu sebagai hikmah. Kalau begitu bisa nggak, Ustaz? Mohon dikomentari. Iya, jadi ini ini mungkin terkait dengan sebelumnya ya. Kenapa jadi posisi seorang Muhammad kemudian menjadi seorang Rasul. Dan Nabi tidak mengenal secara langsung. Pertama ya ada orang tuanya, kemudian ada pendeta yang sepupu Khadijah yang sebelumnya diajak untuk konsultasi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, kan seperti itu. Artinya Islam ini Nabi mendapatkan pengetahuan itu tidak ada background sebelumnya. Jadi background ini pengetahuan dari Yahudi kah atau kemudian dari Nasrani kah? Bahkan ketika Rasulullah dengan pamannya Abu Talib ketika ingin berdagang, ketika masih kecil itu, kemudian melihat Nabi kelompok dagang ini selalu dinaungi awan, kemudian sama pendeta itu dikatakan lebih baik kamu pulang karena anak kecil itu sesuai pengetahuan saya yang saya dapatkan. Kalau ada anak kecil dia duduk di pohon seperti itu, kemudian ada awan yang menaungi, kemudian dari keluarga dari yatim, kemudian dari Quraisy ini segala macam, dia adalah tanda-tanda seorang nabi, apalagi kemudian ada tanda kenabian. Nah, ini memang dengan orang tuanya juga seperti itu. Hanya sekian tahun, artinya juga tidak ada pengaruh ideologis misalnya yang disampaikan orang tuanya atau pengajaran itu. Makanya semuanya memang murni Rasulullah dapatkan dari wahyu. Jadi memang penguat semuanya. Penguat semakin menguatkan bahwasanya yang diterima oleh Nabi itu adalah wahyu, bukan pengetahuan dari faktor eksternal lainnya. Ya, masih Ustaz. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Endang Mariani dari Brebes. Mohon pencerahannya, Ustaz. Mukjizat apa yang diterima Nabi Muhammad SAW selain mukjizat akliyah Al-Quran? Karena sejak saya SD tidak ada guru agama yang menerangkan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW, tidak seperti saat menerangkan mukjizat Nabi Musa dan Ibrahim. Matur nuwun, Ustaz. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukjizat terbesar yang jadi mukjizat itu saya ini artikan dulu ya. Mukjizat itu dari kata ajaza atau melemahkan.
Jadi mukjizat itu sesuatu yang melemahkan orang lain yang beda pandangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam orang yang mengeluarkan mukjizat itu dikatakan sebuah keistimewaan. Tapi makna dasar dari mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan orang lain. Seperti pada masa Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat, kemudian ada dari tangannya keluar cahaya itu untuk melemahkan Firaun. Jadi keistimewaan yang dimiliki Nabi untuk mengalahkan atau melemahkan musuhnya. Nabi Isa punya mukjizat menyembuhkan orang sakit misalnya. Itu untuk melemahkan orang lain pada waktu itu. Jadi dengan mukjizatnya, dengan keistimewaannya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Kemudian ya Nabi Musa membelah lautan dan itu beberapa mukjizat. Al-Qur'an itu kemudian Rasulullah mempunyai mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu melemahkan pendapat-pendapat orang lain pada waktu itu yang ditujukan kepada Rasulullah, baik dari sisi keyakinan maupun sisi yang lain. Bahkan kemudian kalau mukjizat para nabi terdahulu itu hanya berlaku pada saat itu saja kemudian habis, tapi Al-Qur'an ini mukjizatnya itu sampai akhir zaman nanti. Jadi memberikan argumentasi yang kuat tentang agama Islam. Ini Al-Qur'an. Kemudian tidak ada mukjizat Nabi Muhammad yang sama dengan para nabi terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa memang. Jadi ada beberapa peristiwa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak para ulama tidak masukkan itu dalam sebuah mukjizat, tetapi memang ada kelebihan di sana. Ada beberapa peristiwa itu. Contoh ketika membelah bulan ya, itu dalam peristiwa tertentu, meskipun ya ada yang mengatakan riwayatnya kurang sahih. Kemudian ketika dalam sebuah peperangan itu, kemudian tidak ada air untuk berwudu. Kemudian Rasulullah memukulkan tongkatnya pada sebuah batu, kemudian keluar air di sana. Kemudian Rasulullah membelah batu ketika perang Ahzab kalau tidak salah. Jadi ketika perang Ahzab, gali parit, kemudian ada batu besar, tidak bisa dipatahkan atau dipecahkan. Kemudian lapor kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pecahkan itu dengan tongkatnya. Ketika setiap memecah itu, kemudian ini yang menarik. Ketika Rasulullah memukulkan tongkatnya dan mengatakan kampak itu ke batu itu pecah, tapi kemudian Rasulullah membuat sebuah, kalau bahasa Arabnya itu mubasyirat atau prediksi masa depan. Gitu Rasulullah memukulkan, kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini, akan ditaklukkan Persia. Dipukulkan lagi, akan ditaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga akan ditaklukkan Romawi. Nah, itu. Ini kalau dalam sejarah kondisi sudah dikepung kok kemudian Rasulullah masih memberikan motivasi sampai seperti itu. Kan negara adidaya pada waktu itu Persia dan Romawi. Dalam kondisi seperti itu masih memberikan motivasi, dan hadis ini kemudian terbukti sekian abad berikutnya. Kemudian ada juga peristiwa ketika perang Ahzab juga. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini, siapa yang nanti mau menjamu sekian banyak orang ini? Kemudian ada sahabat kemudian mengatakan, Rasulullah nanti makan di rumah saya saja. Dia pulang ke rumah. Bilang ke istrinya, kita akan kedatangan Rasulullah dan para sahabat, mereka akan makan di sini. Istrinya bilang,
Kita nggak punya makanan apa-apa kecuali ini yang tersisa ini. Akhirnya ketika mereka datang, Rasulullah tahu, kemudian makan di dalam rumahnya gelap. Rasulullah yang membagi makanan itu. Rasulullah bagi dalam setiap piring atau kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Dan semua makan dan semua kenyang. Begitu selesai ternyata di piring itu makanan itu masih ada. Ya, ini beberapa peristiwa yang Rasulullah tunjukkan, Tapi kalau saya melihat bukan dalam konteks mukjizat ya, karena konteksnya tidak dalam perlawanan dengan orang lain, tapi sesuatu yang Rasulullah tunjukkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu ada, tetapi memang tidak ditonjolkan. Yang lebih ditonjolkan Al-Qur'annya, karena memang itu mukjizat yang terbesar. Saya rasa itu wallahu a'lam. Ya, masih sinkron dengan sebelumnya kita belajar bahwa kita tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali hal-hal yang beliau kerjakan dan kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh seperti ketika dicari oleh istrinya Abu Jahal, padahal di depan matanya, tapi istrinya Abu Jahal ini tidak melihat Rasulullah. Rasulullah sedang duduk bersama dengan Abu Bakar di Ka'bah, di sekitar Ka'bah maksudnya. Nah, jadi hal-hal demikian ini bisa jadi menjadi mukjizat, tapi memang tidak terlalu ditonjolkan oleh ustadz-ustadz kita, karena memang ada perintah jangan sampai kita tiru seperti kaum Nasrani. La tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryama. Fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jadi kita itu jangan berlebihan menyanjung Rasulullah, karena Rasulullah sendiri yang memberi peringatan. Jangan memperlakukan aku seperti Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Nah, ini alhamdulillah makin kuat pemahaman kita dengan pengertian dari Ustadz Arif Rahman. Masih ada Ustadz, ini saya baca lagi. Ada yang panjang juga ini. Dari Pak Arif Ansari. Ya, ini kekinian ini ya, dengan tema yang terjadi di Perancis ini ya. Apakah seorang yang membunuh si penghina Nabi Muhammad SAW dan dia dibunuh oleh pihak keamanan karena perbuatan itu menjadi syahid? Saya bingung dengan sikap sebagian ulama yang mengecam pembunuhan terhadap penghina Rasulullah SAW seperti yang terjadi di Perancis baru-baru ini. Mohon pencerahan, Ustaz. Oh, mic-nya ketutup, Ustaz. Jadi hukum penghina atau menghina Nabi. Jadi kalau itu dilakukan oleh orang Islam, jadi orang Islam menghina nabinya, melecehkan nabinya, itu bisa masuk ke bisa mengeluarkan dia dari agamanya. Jadi itu masalah keimanan, kemudian dia melakukan penghinaan terhadap nabinya. Itu yang pertama. Kalau itu kemudian dikatakan sebagai orang yang murtad, keluar dari agama, maka hukumnya ya sebenarnya dibunuh. Jadi hukumnya dibunuh. Permasalahannya adalah siapa yang kemudian mempunyai hak untuk membunuh, kan begitu. Kalau ada pemerintahan Islam, ada hakimnya, maka hakimnya ini yang kemudian memperjelas orang tersebut bisa masuk kriteria murtad atau tidak, sehingga dia akan dihukumi dibunuh atau tidak, kan seperti itu. Itu kalau yang melakukan orang Islam. Sekarang orang yang melakukan di luar Islam sama sebenarnya. Orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi seperti itu. Cuma kemarin ada muncul seperti ini.
Nabi saja dihina nggak membalas, kenapa kemudian kita umatnya ada menghina Nabi kemudian membalas? Itu sebenarnya sikap yang berbeda. Nah, jadi sikap yang berbeda sebenarnya. Kalau Nabi dibalas dihina kemudian membunuh orang yang dihina, maka ini ada sebuah kecelakaan risalah di sana. Sikap lemah lembut dari seorang nabi tidak ada. Tetapi setelah hukum itu baku, orang yang menghina nabi itu kemudian pantaslah kemudian untuk dibunuh. Sekali lagi, siapa yang melakukan kemudian pembunuhan itu? Apakah kemudian setiap orang itu kemudian berhak atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tersebut, ataukah tetap ada hakim atau pihak tertentu yang diberikan kuasa untuk mengatakan si A, si B kemudian berhak untuk dibunuh. Karena kalau setiap orang diberikan kebebasan, setiap ada pelecehan kemudian diberikan hak untuk membunuh, maka ini akan terjadi peristiwa berdarah yang luar biasa. Karena seringkali ada yang masuk dalam kategori dia bisa dibunuh atau tidak. Kita kan melihat kadang-kadang orang berbeda pendapat sendiri akhirnya kemudian dicap sebagai ini kafir, ini fasik, ini murtad dan lain sebagainya. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena nanti orang akan bisa membuat hukumnya sendiri sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seharusnya tetap ini keluar dari sebuah sistem kelembagaan. Itu ini ya satu sisi. Kemudian yang kedua, ini peristiwa yang terjadi di Prancis itu. Ada ketika itu benar-benar sebuah penghinaan, maka keluar dari sebuah kecintaan kepada Rasulullah sampai akhirnya orang tersebut membunuh orang yang melakukan pelecehan, kemudian dia ditangkap, kemudian dia dibunuh. Sekarang begini, kalau dia orang tersebut melakukan hal tersebut betul-betul karena kecintaan dia terhadap Nabi, maka dia tetap dihukum sebagai seorang pembela. Jadi pembela agama Islam, pembela Rasulullah, dihukumi sebagai sebuah jihad, dan itu dia masuk kategori syuhada, syahid dalam pandangan Islam. Tetapi memang dalam hukum seperti ini segala sesuatu itu harus memang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka orang stigmanya atau orang melihat orang tersebut telah melakukan pelanggaran, pelanggaran terhadap si manusia dan lain sebagainya. Ini makanya kembali ke sana tadi ya, siapakah yang kemudian diberikan hak untuk melakukan hukuman tersebut. Dari sini kemudian ya terjadi perbedaan pendapat tadi. Kalau perorangan siapapun bisa, maka syahid. Kalau memang harus ada pihak otoritas tertentu, maka dia tidak masuk dia tidak termasuk syahid dan seperti itu. Saya rasa begitu, Pak. Ya. Jadi memang munculnya dari perbedaan tentang ini siapa yang memang menghukum, membuat otoritas terhadap suatu perkara tadi. Ya. Jadi kita ingat dulu ketika Iran, terlepas dari Syiah atau tidak ya, Iran tuh pernah menjatuhkan hukuman pada Rushdie. Rushdie yang di Inggris ya. Yang di Inggris ya. Yang dia membuat kisah-kisah ya. Itu dengan pengadilan in absentia. Dan keputusannya adalah hukum mati.
Tapi kan tidak bisa dieksekusi karena Rusdi siapa Ustaz? Ya lupa saya namanya. Salman Rushdie. Salman Rushdie itu ada di Inggris. Jadi ya kemudian lari kemana pun dilindungi oleh orang-orang yang pro dengan mereka. Jadi ya sudah, kita memang harus kembali ke aturan ya. Jadi otoritasnya siapa, hakim yang mana, dan seterusnya. Sementara ini di negara-negara Timur Tengah fatwanya masih bersifat normatif ya, artinya ayo Perancis harus meralat atau ini itu boikot produknya. Jadi belum sampai ke hukuman seperti yang dilakukan pada Salman Rushdie. Selanjutnya ini karena sudah jam 7 saya baca lagi. Ada ada yang lisan, silakan. Maaf Tad, yang tadi itu Tad. Kalau menurut riwayat di zaman Rasulullah bagaimana terhadap para penghina Nabi itu? Apakah para sahabat langsung mengeksekusi atau nunggu keputusan Rasulullah? Demikian Tad. Ya, ya. Kalau pada masa Nabi tetap menunggu perintah dari Nabi. Ada tapi ini konteks ini pernah terjadi sampai kemudian turun ayat dalam surat Al-Baqarah itu ya. Jadi salah satu poin perjanjian Hudaybiyah itu adalah kalau ada orang Islam, orang Madinah kemudian ditangkap oleh orang Mekah, maka orang Mekah tidak punya kewajiban mengembalikan orang tersebut ke Madinah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Mekah ditangkap orang Madinah, maka orang Madinah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Maka sebagian sahabat melihat perjanjian Hudaybiyah ini berat sebelah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu berat sebelah. Dan mereka pertama tidak mau menerima, sampai akhirnya Rasul mengatakan saya itu seorang nabi dan seorang rasul. Hanya para sahabat menerima. Akhirnya ini sehingga ada peristiwa, ada orang Islam yang orang Mekah Islam kemudian minta perlindungan Nabi di Madinah. Nabi mengatakan kita ada perjanjian dengan orang Mekah, panjenengan orang Mekah harus balik ke Mekah. Jadi harus balik ke Mekah, dijemput ini sama orang Mekah. Nah, jadi begitu dijemput sama orang Mekah, beberapa sahabat ini diikat, kemudian dibawa kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, mereka mengatakan, wah ini kalau kita kembali ke Mekah, kita habis ini. Kita akan disiksa dan seterusnya. Akhirnya di tengah perjalanan itu mereka kemudian melakukan perlawanan. Jadi mereka melakukan perlawanan itu kalau tidak salah terjadi pada bulan Muharram. Mereka melakukan perlawanan sampai kemudian membunuh beberapa orang Mekah tersebut yang akan membawa mereka kembali ke Mekah. Hal ini kemudian terdengar sampai ke kota Mekah. Akhirnya mereka mengatakan Muhammad telah melakukan pelanggaran terhadap bulan haram. Bulan haram itu adalah bisa dikatakan bulan gencatan senjata, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pembunuhan dan lain sebagainya. Maka kemudian turun ayat terkait dengan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi bahwasanya apa yang dilakukan orang Mekah dengan memfitnah Rasulullah dan para sahabatnya Islam pada waktu itu sejatinya yang mereka lakukan, bahkan mereka lakukan itu di bulan Muharram, itu dosanya konsekuensinya sebenarnya lebih berat daripada pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat tadi, karena mereka melakukan pembelaan. Dan kemudian beberapa sahabat tadi yang melakukan pembunuhan tadi, mereka dianggap berada di luar wilayah Mekah dan Madinah. Jadi di perjalanan itu. Nah, ini beberapa peristiwa ya. Jadi sampai pernah terjadi memang seperti itu dalam konteks perlawanan tadi. Tapi apapun yang terjadi pada masa Nabi semua atas izin Nabi. Contoh ketika ada orang Badui yang ada pengkhianat ketika Fathu Makkah,
itu terjadi pengkhianatan. Jadi ketika Fathu Makkah terjadi pengkhianatan, ada seorang yang membocorkan Nabi dan para sahabatnya akan menyerang kota Makkah. Itu dilakukan oleh salah seorang sahabat. Dia membocorkan peristiwa itu karena dia khawatir keluarganya yang di Mekah itu akan disiksa. Ternyata pembocoran atau pengkhianatan ini didengar, dan pada waktu itu beberapa sahabat itu akan membunuh orang tersebut. Tapi kata Rasulullah, jangan, dia termasuk ahli Badar. Ini dan beberapa peristiwa lah. Ada yang tidak senang kalau dalam bahasa sejarah itu, bahasa Arab, terutama Umar ya, ketika ada orang yang melakukan apa, Rasulullah saya penggal saja kepalanya. Tetapi kemudian dibatasi oleh Nabi, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Tetap semuanya izin kepada Rasulullah. Kecuali kalau dalam perang kan tidak. Kalau di luar perang semuanya izin kepada Nabi. Ya, masih Ustaz. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya emang mutlak ya. Jadi kita sami'na wa ta'na. Ada lagi Ustaz nih pertanyaan. Sebaik-baik dakwah adalah dengan akhlak dan perilaku. Apakah ini hadis atau bukan Ustaz? Matur nuwun. Dari Pak Dr. Suhartono. Ya, sebaik-baik dakwah itu dengan perilaku, saya rasa, mohon maaf, saya rasa bukan hadis nggih. Jadi saya rasa bukan hadis, tetapi maknanya benar tapi tidak pas. Tetap ada konteks tertentu, perilaku iya, kemudian yang lain, karena kalau dalam kondisi seperti ini ya dengan perilaku, dengan contoh, mungkin dalam kondisi yang lain itu ada yang lebih utama lagi. Karena ada yang mengatakan, ini mohon maaf, ini juga pengecilan makna jihad juga. Ada yang mengatakan jihad itu tidak selalu perang, benar. Jihad tidak selalu perang itu benar. Tetapi menghilangkan makna perang dalam jihad itu salah. Jadi menghilangkan makna perang dalam jihad itu salah. Tetapi jihad tidak selalu perang itu benar. Dakwah dengan perilaku, dengan uswah hasanah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi itu benar, itu yang utama, tetapi tidak menghalangi dengan cara atau metode yang lain. Allah. Ya, masih Ustaz. Jadi sudah clear, tidak hadis, tapi hikmah yang penting ya. Dari Ibu Mutiah Bunyamin, mohon pencerahannya sejauh mana kita harus mengikuti fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim serta bin Bas Arab Saudi ini ya. Setahu saya dari sejarah, beliau ini menjadi rujukan paham salafi. Sedangkan based on sejarah ketiga syekh tersebut hanya merunut dari Nabi Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bagaimana tanggapan Ustadz? Terus terang saya bingung akhir-akhir ini dengan bertambahnya paham yang masuk ke Indonesia. Ulama mana yang harus saya ikuti? Karena yang menyaksikan kelompok tertentu itu membuat list Ustadz yang boleh diikuti dan Ustadz yang nggak boleh diikuti oleh jamaahnya karena dianggap sesat. Jazakumullah khairan Ustadz. Wah, ini menarik nih pertanyaannya nih Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini jadi itu salah satu ini ya, menurut saya salah satu PR umat Islam juga yang nggak selesai-selesai. Jadi kita ini disibukkan dengan dengan masalah rumah tangga kita sendiri. Jadi rumah tangga Islam kita sendiri. Satu dengan yang lain saling merendahkan, kemudian mengunggulkan kelompoknya, tidak bisa bertoleransi dengan orang lain. Nah, ini tapi sebenarnya patokannya adalah begini, semua ulama jadi semua ulama ketika yang disampaikan mempunyai dasar Al-Quran dan As-Sunnah, siapapun itu,
maka itu pantas kemudian kita ikuti, tidak dibatasi pada orang-orang tertentu saja, karena Rasulullah mengatakan seperti ini. Semua orang itu bisa benar dan salah. Jadi ada Imam Malik mengatakan semua orang itu bisa benar dan salah, illa sahibah hadzal maqam, sambil menunjuk kepada makamnya Rasulullah. Semua orang itu bisa benar dan salah kecuali yang tinggal di makam ini, yaitu Rasulullah. Jadi patokannya kita seperti itu. Ketika yang disampaikan itu adalah mempunyai dasar Quran dengan pemahaman yang benar, kemudian ada dasar hadisnya dengan pemahaman yang benar, siapapun yang mengatakan itu bisa kita terima. Jadi bukan karena misalnya, mohon maaf, orang-orang tertentu sampai kemudian dikultuskan, sampai kemudian mengatakan bahwasanya pendapatnya dalam tanda kutip pasti benar. Ini juga berbahaya. Mengatakan tidak boleh mengkultuskan orang lain, tapi kemudian mengkultuskan kelompoknya sendiri. Jadi pisaunya itulah, ketika disampaikan ada dasar Qur'annya dengan pemahaman yang benar, dan ada dasar hadisnya dengan pemahaman yang benar, monggo silahkan kemudian diikuti. Perbedaan itu sebenarnya gini, perbedaan itu selama tidak menyalahkan kemudian merendahkan orang lain dalam masalah khilaf, ya, itu sebenarnya memperkaya pemahaman kita. Saya rasa seperti itu. Ya, masih Ustaz. Beliau ini hidupnya berbeda-beda zaman ya. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau bin Bas ini malah lebih mutaakhir ya, lebih di zaman kini, di zaman tahun 60-70-an. Jadi beda zaman, nanti kapan-kapan kita telah juga, ini penting sekali. Dan Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak sezaman dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini juga gurunya dari bin Bas ya. Jadi nanti kita telah. Tapi sangat tepat tadi Ustadz sudah memberikan telaah atau alat atau pisau bagaimana mengurai. Contoh lagi dari Imam Syafi'i ya, pernah menyampaikan semua hadis sahih adalah mazhabku. Nah, ini penting. Artinya tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi sahih tidaknya hadis itu. Terus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling dekat karena saudara dan menantu, undur maqala wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini untuk Ibu, jadi nanti tidak usah bingung, kaji saja pendapat-pendapat yang rojih, yang ma'thur, yang jumhur ulama, sehingga nanti kita tidak terjebak. Apalagi dengan list. Nah, ini nanti timbul list di Departemen Agama ini nanti. Wah, ini sudah sertifikasi ini belum. Itu bahaya sekali. Saya nggak punya sertifikat agama. Saya seorang dokter. Pasti nggak lulus kalau diambil garis tengah dengan sertifikat. Baik, berikutnya dari Ibu Indah Nur Alita. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya terkait poligami Nabi. Pasti poligami yang dilaksanakan ada dasar-dasarnya. Karena pada saat ini banyak laki yang pengen mengikutinya. Malah ada yang berpendapat boleh menikah lagi tanpa persetujuan istri. Mohon penjelasan Ustaz. Ini menarik juga ini. Dari salah satu sirah Nabawiyah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poligami yang dilakukan oleh Nabi yang lebih dari 4 itu adalah khususiyah. Hanya Nabi yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, poligami yang kemudian diakomodir, yang diperbolehkan sekarang itu maksimal adalah 4. Jadi maksimal adalah 4, itu ada di dalam surat An-Nisa. Kemudian boleh persetujuan atau tidak dalam fikih itu sudah dibahas. Tanpa persetujuan itu juga boleh, meskipun
kemudian persetujuan itu bagian dari muamalah atau adab pergaulan. Nah, kalau orangnya baik, kemudian benar nikahnya, ya seharusnya ada omong-omongan. Tapi kita berbicara masalah hukum, itu diperbolehkan. Tapi itu akhirnya kan namanya diam-diam. Dan itu nanti tidak sesuai dengan sakinah, mawaddah, rahmah, kan begitu. Jadi kemudian beda. Jadi begini, hukum itu sakleknya seperti itu. Oh, boleh 4. Kriterianya sebenarnya tidak ada kalau 4 itu yang kedua, ketiga, keempat itu harus seperti Nabi usianya sekian-sekian, sebenarnya tidak ada. Usianya berapa sudah pantas untuk dinikahi, itu kemudian boleh untuk menikah sampai sekian tadi. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selain tadi khususiyah, juga ada tujuan dakwahnya. Kenapa kemudian menikahi si A, si B, dan seterusnya. Dan memang yang dinikahi oleh Nabi selain Aisyah itu pada usia-usia yang inilah sudah sepuh lah, sudah tidak remaja lagi atau tidak muda lagi, seperti itu. Jadi memang harus dibedakan antara hukum, kemudian Nabi dulu melakukan seperti apa. Kalau mau mencontoh seperti itu ya nggak apa-apa, nggak seperti itu, tapi syariatnya 4 itu juga tidak masalah. Intinya syariat itu ada, jangan ditolak, tidak boleh mengatakan itu bukan bagian dari syariat, tetapi dalam pelaksanaannya itu ada pilihan, kemudian ada kebijaksanaan. Karena nikah tidak hanya penyaluran biologis, tetapi ada sesuatu yang ingin dicapai dari sebuah pernikahan itu. Kalau sudah diam-diam, berarti sudah sebenarnya ada salah satu tujuan pernikahan yang hilang di sana. Karena kan harus diumumkan, kemudian ada keharmonisan. Keharmonisan nanti dengan yang kedua, ketiga kan menjadi tidak. Saya rasa seperti itu. Ya, masih Ustaz. Jadi Islam kafah itu memang tidak boleh sepotong-sepotong itu. Jadi pokoknya maunya ini syariatnya boleh, terus tidak minta izin. Ini tidak kafah, dan malah mencerminkan faman raghiba an sunnati. Jadi sepertinya melakukan sunnah tapi sebenarnya tidak sunnah. Baik, karena sudah habis yang bertanya, kami ucapkan terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan pencerahan. Mungkin nanti satu hari mohon mengisi lagi dengan sejarah yang lebih detail keluarga. Jadi siapa istrinya, usia berapa gitu kalau mau tiru. Kemudian putranya, putrinya, dan sebagainya. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz, dan mohon maaf kalau ada yang kurang benar dalam pengajian ini. Kami lanjut ke doa. Kami sampaikan pada jamaah, mari kita seperti biasa berdoa dan berzikir sehingga memang ini betul-betul taman surga. Dan tadi ada pesan, kalau tidak salah, dari Ibu Rugayawati untuk mendoakan Pak Yusuf Hidayat yang sedang sakit panas, ya mudah-mudahan tidak COVID. Berikutnya, mari kita lanjut ke sholawat yang biasa kita baca, sholawat yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah yang otentik dari Ka'ab bin Ujrah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah boleh membuka mic-nya untuk menghafal-hafalkan sehingga nanti menjadi doa yang rutin di pribadi masing-masing. Ini doa yang juga kita baca tiap akhir. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri
wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Berikutnya doa banyak manfaat, salah satunya adalah khusyuk batin kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harumi wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berikutnya, supaya kita dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, khususnya COVID. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikutnya kita doakan Pak Yusuf Hidayat dan yang lain yang sakit, seluruh saudara kita dan kawan-kawan kita. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa iswihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa iswihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa iswihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita dzikir pagi karena kita tadi langsung pengajian. Ini sebagian saja nanti dilanjut Bapak Ibu masing-masing. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Silakan dibuka mic-nya biar meriah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu alayya wa abu bidati faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Terakhir kita membaca Ummul Kitab. Ini kesempatan baik untuk berdoa di titik yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sedikit yang akan kami tegaskan lagi dari Ustadz Muhammad Arif Rahman tadi, yaitu apa-apa yang memang tidak ada berita dari Nabi tidak perlu kita risaukan lagi, tidak perlu kita diskusikan dengan cara mencari-cari ya atau menyangka-nyangka, itu tidak perlu. Jadi itu malah mengurangi hakikat daripada kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, apabila ada kelompok yang ingin menjatuhkan Nabi, sesungguhnya itu ingin memutus keimanan umat Islam. Karena dengan nanti orang tidak percaya Nabi Muhammad, maka keimanan itu akan bisa goyah. Maka itu kita kuatkan lagi, ternyata sirah nabawiyah atau sejarah Nabi ini luar biasa dan tidak ada celahnya, seluruhnya benar, dan banyak yang membuktikan
atau memberi kekuatan pada kita, itu semua adalah berasal dari berita langit dari Allah SWT. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup ini kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya ini sudah ada bendahara yang mungkin nomor rekening, nanti kami share. Kami masih lupa karena kesibukan, belum tayangkan di sini. Tapi sumbangan atau infak Bapak Ibu sekalian telah membuat pengajian ini menjadi sukses. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan barokah. Dirinya barokah, keluarganya barokah, harta bendanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada hari Rabu malam dengan Ustadz Zuhad Masduki dengan tafsir surah-surah pendek. Kami selaku moderator kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, hikmah, dan mengamalkannya. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Sudah tadi? Oh iya. Mau dibalanin ya enggak apa-apa. Subhanallah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Mas Dr. Amrozi nanti di webinar. Nanti ya. Ya, insya Allah. Ya. Nyambung ya. Matur nuwun Ustaz Arif Rahman. Iya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Salam untuk Mas Yusuf Hidayat, Mbak Gaya. Oh, mic-nya hilang nih ya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Mas Ridwan. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak RBM. Ini Mbak Muti dari Bristol itu, Pak Mas Ridwan, teman mana? saya. Dari Bristol, Inggris. Wah, Masya Allah. Matur nuwun nggih. Iya, Mbak Mutiah tadi. Iya. Masih, itu Mbak Mutiah masih? Berarti kan di sana masih malam ya? Iya. Malam, tengah malam, ya, jam 2 malam. Allah ya. Mudah-mudahan sehat karena berarti melek malam ya, mudah-mudahan. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak Weni, terus siapa lagi ini? Iya. Yang sudah biasa, yang maksudnya yang belum biasa nih. Mbak Ugi. Mbak Ugi tadi sudah, mudah-mudahan. Ini Bu Rudi, Bukus itu, Pustrikus itu Bu Rudi. Oh, itu sudah. Iya, udah biasa. Istiqomah itu Mbak. Biasa nih, rutin. Alhamdulillah. Istiqomah. Ida ini Mbak Ida. Semarang Barat. Terima kasih Mas Rizal sudah jadi host ya. Iya, Pak. Pak. Baru Mas Rizal. SAK udah keluar Pak SAK ini. Not tulis ya. Nyun pamit, izin live. Nggih, Dok, matur nuwun. Sami-sami. Nyun pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Amin. Wa iyyakum. Mas Luri, salam untuk keluarga, Mas Luri. Masih sering ketemu Rusnadar. Salam untuk Rusnadar. Nanti diajak ikut gabung. Rusnadar. Izin live. Nggih, sahabat saya Rusnadar.